Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir SSI, mahasiswa PPG Pilotin tahap 1, guru tertentu tahun 2024, Universitas Negeri Makassar, NIM 249012495103, nomor UKG 2015028471112. Saya guru mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Terpadu Sindue. Hari ini melaksanakan praktek pembelajaran uji kompetensi di kelas 10 dengan materi penggunaan formula aplikasi Microsoft Excel menggunakan pembelajaran program based learning. Terima kasih. Pagi anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa bersama. Begitu ketua kelas maju ke depan untuk memimpin berdoa bersama. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Dengan selesai tadi berdoa bersama, semoga kita diberi kelancaran, kemudahan dan memberikan amal ibadah yang kita dapatkan. Amin. Kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia. Untuk itu, adik-adik silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan adik-adik duduk kembali. Kita absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Arif. Arif. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke. Kita doakan Arif, semoga cepat sembuh, pulih, agar bisa bersekolah dan mendapatkan materi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya Bapak absen dulu. Arlia, Hadir. Ayat Rusa, Hadir. Parlin, Viola, Hadir Pak. Humaira, Hadir. hadir. Mujara Sari Maulidia, Hadir Pak. Muhammad Zikra, Hadir Pak. Rifka Nazira, Hadir Pak. Taqwa Zakira, Hadir Pak.
Ibu Faila? Hadir Pak. Oke. Materi kita hari ini itu adalah tentang Microsoft Excel. Tentunya adik-adik ini sudah terbayang nih, sudah pembelajaran kemarin tentang Microsoft Excel. Kira-kira adik-adik ini ada yang tahu tidak apa sih fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri atau apa bentuknya, kayak bagaimana tampilannya? Ada yang tahu? Ya? Ya? Bisa memudahkan keuangan. Bisa membuat laporan keuangan. Siapa? Baik Pak. Ya? Dapat melakukan perhitungan. Dapat melakukan perhitungan. Terus, nah penilaian kita kali ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah nilai sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, nah untuk itu Bapak buat sebuah kuis atau proses untuk menguji pengetahuan adik-adik. Untuk itu silakan dibuka aplikasi Google Chrome-nya. Kamu ya? Ya, sudah semua ya? Oke. Jadi, kuisnya sudah selesai. Di tingkat pertama Asiren, Sakira dan juga Yoviana. Oke. Jadi Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti adik-adik setelah mengikuti pembelajaran Microsoft Excel, nanti adik-adik mampu membaca review serta presentasi aplikasi Microsoft Excel, mampu memahami fitur, menu dan submenu, dan menggunakan sel dan range dalam dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel setelah melakukan uji coba sesuai dengan penggunaan aplikasi dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dengan menggunakan panduan aplikasi Microsoft Excel serta dipandu oleh guru menggunakan formula untuk menghitung jumlah rata-rata, mencari nilai max min, menggunakan fungsi logika dari sebuah tabel data murid dengan baik dan benar. Jadi nanti adik-adik setelah nanti menguasai Microsoft Excel, mempelajari Microsoft Excel, adik-adik sudah bisa ya membedakan antara sel dan range, kemudian membuat formula dan lain sebagainya. Ya? Oke. Nah, di sini di dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel itu ada namanya operator matematika. Ya. Nah, operator matematika ini itu digunakan sebagai fungsi dari penggunaan formula yang sederhana, ya. Ini kita lihat ada sebuah lambang dan juga fungsinya. Nah, sini kalau kita lihat di sini ada lambang plus. Lambang plus itu fungsinya untuk menjumlahkan. Seperti kalau kita belajar matematika bahwa tanda plus itu fungsinya untuk menjumlahkan. Kemudian nanti ada tanda kurang, ya. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk pengurangan. Kemudian ada lagi tanda bintang atau simbol bintang, namanya itu adalah fungsinya adalah sebuah perkalian, ya. Kemudian ada lagi garis miring, fungsinya adalah pembagian. Kemudian ada tanda pangkat, itu fungsinya perpangkatan. Dan yang terakhir ada persen, itu fungsinya untuk mencari persentasinya. Nah, di dalam penggunaan aplikasi Microsoft Excel ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu
penulisan rumus di Microsoft Excel itu harus selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Jadi di Microsoft Excel itu untuk mendapatkan hasil atau merekod hasilnya itu harus semua diawali dengan tanda sama dengan. Rumus apapun yang kita akan pergunakan di Microsoft Excel semua harus diawali dengan tanda sama dengan. Karena fungsi dari tanda sama dengan sendiri untuk merekod, untuk menunjukkan hasil dari yang kita carikan. Kemudian di sini ada contohnya, ya, sama dengan 500 tambah 350. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya boleh menekan enter. Nanti hasilnya akan muncul. Juga untuk pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagian, kemudian pangkat serta persen. Jadi selalu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian ada lagi fungsi formula yang lainnya selain operator matematika yang sederhana seperti ini. Nah, sini ada beberapa fungsi yang biasa dipergunakan, ya. Nah, yang pertama ada fungsi rumus namanya min. Apa sih fungsi min itu sendiri? Fungsi formula min atau rumus min itu dipergunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau range. Masih ada yang ingat apa itu range? Sekumpulan sel, kumpulan dari beberapa sel, ya. Jadi ini mencari nilai dari sekumpulan data suatu range. Kemudian max juga fungsinya mencari nilai dari sekumpulan data range. Jadi max ini mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range tersebut. Jadi min dan max ini fungsinya hanya untuk mencari. Kemudian yang berikutnya ada rumus namanya sum. Nah, rumus sum ini fungsinya untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu range. Jadi fungsinya untuk menjumlahkan. Berarti menghitung, ya, beberapa nilai yang ada dalam range tersebut. Dia tambahkan nilai sekian tambah nilai sekian, ya, dengan menggunakan formula sum. Kemudian ada lagi namanya formula namanya average. Apa sih average? Average itu menghitung nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Jadi dia fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi dari sekumpulan data yang tadi dia mencari nilai rata-rata. Dia rata-ratakan dari sekian, misalkan daftar nilai ini, dari sekian nilai yang ada, ya, setelah kita rata-ratakan ternyata nilainya sekian. Atau misalkan dari penjualan barang dari bulan sekian sampai bulan sekian, ternyata setelah diratakan total penjumlahan tadi itu sekian, ya. Nah, kemudian ada lagi rumus terakhir namanya if. Apa sih if ini? Rumus if ini adalah fungsinya untuk sebuah penggunaan logika. Nah, jadi rumus if ini logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi benar dan salah. Jadi di rumus if itu ada suatu kondisi dikatakan jika benar dan jika salah, ya, itu. Sudah semua? Sudah, oke. Nah, sekarang kita demonstrasikan cara penggunaan formulanya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu penggunaan formula namanya min. Nah, dari sekumpulan data yang ada, ya, dari sumber data yang ada ini, kita akan mencari nilai terendah, ya, dengan menggunakan fungsi formula min. Nah, penulisannya di sini ada contohnya. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Diawali dengan tanda sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan range-nya, ya, yaitu dari C3 sampai dengan C berapa? C12, ya. Jadi dari C3 kemudian sampai. Nah, kalau ada bahasa sampai berarti menggunakan separator titik 2. Ya, titik 2 itu sampai dengan mana? Sampai dengan selnya C12. Kemudian tutup kurung, enter.
Ya, nanti nilainya akan muncul 50. Berarti dari sekumpulan data yang ada ini, nilai terendahnya itu adalah nilai 50. Ya. Nah, ini pada bagian rumus min. Nah, ini coba lihat rumusnya. Dan kita lanjut di bagian max. Nah, penulisan sama harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian max buka kurung, kemudian kita masukkan lagi dari C3 sampai dengan C12, kemudian tutup kurung, enter. Nanti hasilnya akan muncul. Oh, dalam sebuah rank ini, dalam daftar nilai ini, nilai tertingginya itu adalah nilai 90. Itu ya. Nah, kemudian fungsi rumus sum. Ya. Jadi penulisannya sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita masukkan lagi rank-nya. Jadi dari C3 sampai dengan C12, kemudian tutup kurung, enter. Nanti hasilnya akan muncul. Ya, bisa? Bisa, oke. Nah, kemudian kita masuk lagi di bagian average, fungsi rumus average. Ya. Nah, fungsi average tadi adalah fungsi menghitung nilai rata-rata. Nah, sama ya, harus diawali tanda sama dengan. Ingat, selalu diingat bahwa setiap penulisan formula di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian masukkan fungsinya, ya. Kemudian buka kurung, ya. Kemudian masukkan lagi array-nya, ya. Dari kolom C3 sampai dengan C12. Nah, perhatikan, ya. Tadi kita masukkan dari C3 sampai dengan C12. Nah, ada cara yang mudah tanpa harus mengetik lagi C3 sampai dengan C12. Bagaimana caranya? Tinggal adik-adik klik pada bagian nilai pertama, kemudian ditarik sampai di bagian nilai terakhir. Ini mau kasih contoh. Jadi ditarik ya, dari nilai pertama ditarik sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Nanti hasilnya akan muncul. Bisa? Sudah? Oke. Dan kita lanjut di rumus logika, ya. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, sebelum melakukan penggunaan fungsi rumus logika di Microsoft Excel, kita harus buat dulu ketentuannya. Ya, ketentuannya yang jika benar dan jika salah. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ada ketentuan. Jika nilai lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira nilai 75 itu lulus atau tidak? Lulus. Lulus ya? Berarti kita sepakati bahwa nilai 75 itu dinyatakan lulus. Jika nilai kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Ingat ya, 75 itu lulus. Oke, kita coba. Sama dengan, kemudian masukkan fungsinya buka kurung, lebih, ya, C3, C4 ya sini, lebih dari 75, maka dinyatakan lulus, ya. Kemudian tutup kurung, kutip lagi, ya. Masukkan kondisi salahnya berarti tidak lulus. Kemudian tutup kutip, tutup kurung. Sekarang bertanya, apakah fungsinya ini penulisannya sudah sesuai atau belum? Belum. Belum, ya. Kenapa belum? Karena pakai sama dengan. Harus menggunakan tanda sama Dengan. dengan. Ya, betul ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan tanda sama dengan,
berarti nilainya itu bukan diambil dari 75, berarti diambil dari di atas 75. Oke, itu ya. Berarti kita harus taruh tanda dengan, iya. Dengan, kemudian kita tekan enter. Nah, ketika Bapak menekan enter, ada keterangan mengatakan di situ the formula your error. Katakan bahwa formula yang Bapak masukkan itu error, bermasalah. Kenapa bermasalah? Nah, sekarang kita perhatikan di mana letak permasalahan dari rumus tersebut. Adik-adik perlu perhatikan di dalam mengetikkan sebuah formula di Microsoft Excel, apalagi di rumus logika, yang perlu diperhatikan adalah pada bagian separator, ya, penggunaan koma dan titik koma. Ya, kenapa? Karena di setiap komputer itu berbeda. Apa yang berbeda? Adalah pada bagian regionalnya. Jadi setiap regional itu pasti fungsi atau penggunaan separator itu akan berbeda. Nah, contoh di sini ya. Di sini penggunaan separator itu menggunakan titik koma. Berarti nilai Bapak itu menggunakan separatornya adalah titik koma. Ya. Nah, tapi pada saat Bapak rumus, Bapak menggunakan tanda koma. Nah, berarti titik permasalahannya adalah di koma dan titik koma. Jadi adik-adik harus perhatikan pada saat mengetik rumusnya ada tekanan muncul di bagian bawah. Logical text, ya, second digit, evaluate if true, kondisi jika benar, kemudian evaluate if false, berarti kondisi jika salah. Di antara itu ada separator koma dan titik koma. Oke, sekarang Bapak ubah dari koma menjadi titik koma. Sekarang kita punya satu buah studi kasus, ya. Nah, jadi studi kasus ini di mana ada sebuah warung, ya, menjual barangnya untuk mencari nilai total, jumlah total rata-rata sampai dengan targetnya. Nah, jadi nanti adik-adik silahkan buat, ya. Nah, sebelum kita buat nanti studi kasusnya, Bapak mau bentuk dulu kelompok, ya. Nah, kelompoknya nanti dibentuk, kemudian nanti silakan berdiri di kelompoknya masing-masing, ya. Di sini Bapak sudah acak, ya, nama-nama kelompoknya. Jadi ini nama-nama di kelompok. Kelompok satu ada Adia, Birfaida, Tanpa Sakir dengan Mutiara Sari. Oke. Dan untuk dilanjutkan kelompok 2 dan 3. Silakan berdiri di bagian pertama kelompok 1, belakang 2 dan selanjutnya. Silakan berdiri posisi sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Bapak ajukan. Ada LKPD-nya, ya. Nanti LKPD ini silakan ada di luar semua sesuai dengan studi kasus yang ada, ya. Kemudian ya LKPD-nya. Ya, tidak apa-apa, diskusikan, tidak apa-apa, ya. Kalau mau berdiskusi di dalam satu kelompok tidak apa-apa, silakan berdiskusi, ya, dari solusinya. Mana kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya? Oke, berarti semua kelompok sudah selesai ya? Oke, nah setelah selesai nanti per kelompoknya silakan berdiskusi,
nanti pada saat presentasi siapa yang akan mengarahkan penjelasan tentang formulanya, siapa yang akan mengarahkan di bagian komputernya untuk mengarahkan dipandu bagian memunculkan bagian rumusnya, ya. Nah, sebelum kita masuk di presentasi, ini Bapak lihat semuanya, ada yang sudah mulai mengantuk ini, sudah ada yang sudah mulai badannya yang agak kaku. Ya, kita relax dulu ya, boleh? Boleh. Kita break dulu. Oke, silakan semua berdiri. Jadi, kita ini semangat. Jadi kalau Bapak bilang katakan se, nanti tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 3 kali, ingat kemudian 3 kali, kemudian tangannya diputar, semangat. Oke, kita coba se, ingat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, silakan buka suaranya. Iya, tolong. Ya. Ada lubangnya nggak? Oke, silakan pilih ini. Ini bagian ini. Ya, yang ini. Akan suaranya buka. Ya, klik saja. Ya, oke, silakan buka kayaknya di mana tadi disimpan dokumennya. Ini dokumen. Ya. Kemudian di ini ya kelompok 1 ya di kiri kanan. Ini banyak kelompok 1 di kiri kanan. Kemudian ya di kiri kanan dulu. Ini tunjukkan sahabat. Nah, kemudian copy. Kemudian arahkan di file harddisknya di data D. Di data D-nya ya itu ya. Ini di bawah. Di data D ya itu. Kemudian di kiri kanan sini. Ya, kemudian di paste. Oke, udah ya? Oke, silakan buka dulu, cabut. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk dipresentasikan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tabel penjualan barang warung berkah. Oke, silakan. Ya, ini. Di kolom total, kami menggunakan rumusan, di mana rumusan ini diambil dari bulan Januari sampai bulan Mei. Di baris jumlah total, kami menggunakan juga rumusan, diambil dari kolom total penjualan barang selama 5 bulan. Di baris nilai rata-rata, kami menggunakan rumus average diambil dari kolom total penjualan barang selama 5 bulan. Di kolom tertinggi, kami Ya, buka Pak. Ya. di baris tertinggi kami menggunakan rumus MAS, di mana diambil dari kolom total dari penjualan selama 5 bulan. Dan nilai terendah kami menggunakan rumus MIN, diambil dari kolom total penjualan selama 5 bulan. Dan di kolom target kami menggunakan rumus logika atau if, di mana jika nilai lebih dari sama dengan 1 juta maka dinyatakan tercapai, dan kurang dari 1 juta maka dinyatakan tidak tercapai. Oke. Berarti
di bagian kolom target itu sumbernya dari kolom total. Oke. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Saya Pak, Oke, silakan Bu Hera. tolong jelaskan pada bagian fungsi if. Kenapa sumbernya dari kolom tunggal? Nah, oke. Kenapa di bagian kolom target ini sumbernya diambil dari kolom total? Oke, silakan dijelaskan. Ya, karena kami membuat ketentuan logikanya berdasarkan jumlah dari total penjualan barang selama 5 bulan. Oke. Berarti targetnya ini sumbernya itu dari kolom total, di mana nilainya jika lebih dari 1 juta maka dia Tercapai. kurang dari 1 juta berarti tidak. Tercapai. Di sini di bagian target berarti menggunakan lebih dari sama dengan ya. Iya Berarti Pak. 1 juta itu dianggap sebagai tercapai. Oke. Bagaimana? Masih ada dari kelompok lain? Atau sudah sesuai penjelasannya? Sudah Pak. Dapat. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali. Oke, kita lanjut dengan post-test yang kedua tentang penggunaan sebuah formula yang tadi sudah kita pelajari. Yang perlu kita buka aplikasi Google-nya. Oke, sudah ya. Yang pertama Faila, Fiona dan juga Maira. Di kesimpulan kali ini Bapak mau tanya dulu dari materi yang telah Bapak paparkan sampai dengan dipresentasikan, apa yang adik-adik dapatkan di dalam pembelajaran kali ini? Ya, Saya, Pak. ya. Memahami penggunaan dari fungsi formula atau rumus. Memahami penggunaan formula atau Rumus. Tidak? Saya Pak, Ya. memahami dalam pembuatan tabel data penjualan. Memahami tujuan. Oke. Terima kasih. Jadi di proses tadi semua adik-adik sudah mempelajari ya. Tentunya nanti kedepannya
adik-adik sudah bisa ya ketika mendapatkan sebuah problem atau masalah di dalam sebuah tabel untuk penyelesaiannya dengan menggunakan beberapa fungsi formula yang sudah kita tadi pelajari bersama. Ya, nah untuk itu Bapak mau bagikan dulu refleksi. Silakan adik-adik isi saja sesuai dengan ya refleksi yang terdapat di tempat ini. Saya bagikan. Nanti tulisannya boleh dicentang saja ya. Dari situ silakan ada isi nama sekolahnya, mata pelajarannya, materi, ya nama siswa, kemudian kelas. Di situ juga ada petunjuk penggunaannya ya, atau petunjuk pengisiannya. Nanti tinggal dicentang. Di situ ada 8 pertanyaan, tinggal disesuaikan bagaimana ekspresi kita hari ini dalam mempelajari materi penggunaan formula di Microsoft Excel. Itu ada pertanyaan ya, silakan dicentang, perhatikan dulu, dibaca. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, dari mana di kesempatan kali ini adik-adik sudah belajar dengan maksimal, ya, dengan baik, dengan benar, dan tentunya dengan belajar kali ini adik-adik sudah bisa ya mengidentifikasi, menganalisis sebuah data, sebuah tabel, gitu ya. Walaupun nanti tabel yang didapatkan bermacam-macam, adik-adik sudah bisa, setidaknya adik sudah bisa mengetahui fungsi rumus yang harus dipergunakan di tabel ini adalah rumus ini, ya. Di bagian tabel ini harus menggunakan rumus ini, ya. Dan kemudian juga Bapak ingin mengajak kepada adik semua, ya, jangan pernah putus asa untuk belajar, terus belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang besar. Nah, dengan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, tentu adik-adik bisa menentukan arah ke depan adik-adik semua. Ke depannya adik-adik ini mau menjadi apa? Ke depannya adik-adik nanti mau seperti apa? Itu ya. Dan juga mungkin setelah selesai nanti di bangku sekolah, akan melanjuti perguruan tinggi. Adik-adik sudah bisa mengetahui, oh kemampuan saya di sekolah itu misalkan di pelajaran informatika. Silakan mencari universitas yang dimana ada sebuah program studi tentang informatika. Dan juga menuntut ilmu bukan hanya semata-mata di sekolah. Di luar sekolah kita juga bisa menuntut ilmu. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi kepada adik-adik teruslah belajar dan teruslah menuntut ilmu, agar adik-adik semua bisa mengetahui kehidupan yang ada di luar itu. Ya, apa saja yang harus kita pelajari. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa bersama. Untuk itu saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas maju. Teman-teman, sebelum kita keluar dari pembelajaran, marilah kita berdoa dan berdoa. Berdoa selesai. Silakan duduk. Kita tolong adik-adik komputernya di